Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, biar agak nyantai dan rileks, saya mau sambil merokok, sambil minum juga. Ini ada gelasnya. Yuk minum. Cai kopi dong, cai kopi. Ada kopi bun, minta kopi. Boleh gak? Nah, pada kesempatan ini saya mau mencoba membahas tentang keterikatan rasa. Keterikatan rasa ini sering menjadikan kita suatu hambatan, suatu kesulitan pada diri kita, suatu kesusahan pada diri kita. Emang apa sih yang dinamakan dengan keterikatan rasa? Keterikatan rasa itu menurut saya adalah kita mengikat rasa kita sendiri untuk condong ke sesuatu, kepada baik itu kepada benda maupun kepada seseorang. Wih, kopinya alhamdulillah. Makasih sayang. Wih, sayang. Contohnya keinginan yang tidak tercapai, ketidakmauan, kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kekecewaan itu adalah salah satu keterikatan rasa kita kepada seseorang. Karena tidak bisa membebaskan dan melepaskan rasa itu, maka terbelenggulah kita, tersiksalah kita, sedihlah kita, sehingga kita misalnya menangis atau misalnya merenung, murung. Nah, otomatis hal-hal yang demikian, keterikatan rasa itu adalah menghambat kita untuk beraktivitas. Bahkan dengan keterikatan rasa kita itu pada sesuatu, pada seseorang, pada suatu keinginan, pada kebencian dan lain sebagainya, menyebabkan pula kita menjadi sakit. Tak sedikit orang galau, stres karena keinginannya tidak tercapai dan lain sebagainya. Dia itu malah memiliki penyakit ragawi. Contoh mah sakit kepala dan lain sebagainya. Itu adalah hambatan-hambatan. Malahan orang yang memiliki keterikatan rasa karena saking sulitnya, karena saking susahnya, karena saking istilahnya rasa perasaannya keinget terus seperti itu. Nah, kemungkinan nanti pun dalam sakaratul mautnya pun, untuk melepas nyawanya pun dia susah. Kenapa demikian? Karena tidak siap-siap dia tidak siap mati, karena masih ada sesuatu yang belum beres, ada sesuatu yang belum dilepaskan gitu, yaitu keterikatan rasa tadi. Nah, bagaimana kita istilahnya menghilangkan atau mengembalikan semua keterikatan rasa itu, agar rasa tersebut minimal tidak teringat terus. Kalaupun teringat cuman sedikit, cuman mudah-mudahan, seharusnya, idealnya segala sesuatu keterikatan rasa ini hilang, buang, habis. Jika sudah keterikatan itu sudah lepas, jadilah kita jiwa-jiwa yang tenang,
jiwa-jiwa yang merdeka. Begitu. Karena keterikatan rasa ini terasa sangat gimana ya, sangat mengerikan gitu ya, sangat bikin kita betul-betul susah, dibikin susah lah gitu dengan hal itu. Jadi sebetulnya yang membuat susah itu sebetulnya bukan sesuatu yang ada di luar sana, bukan sesuatu yang dibikin orang, melainkan kesusahan itu adalah berada di sini karena kita susah untuk melepaskan keterikatan rasa itu. Kopi dulu. Nah, timbullah penyakit-penyakit. Jadi yang namanya penyakit juga itu sebetulnya pada dasarnya tidak ditimbulkan oleh luar sana. Karena pada sebetulnya penyakit pun ada pada diri kita. Obat juga ada pada diri kita. Sakit juga ada, penyakit juga ada pada diri kita. Nah, berarti kita dari sekarang mesti latihan. Mesti latihan, mesti ada kerutinan agar kesusahan, agar jiwa-jiwa kita itu istilahnya mutmainah atau dalam keadaan tenang. Keterikatan ini kalau menurut bahasa Arab keterikatan rasa, mungkin disebut hubudunya. Kita terlalu condong kepada jabatan, kepada harta kekayaan, itu sebetulnya bukan malah kita senang, bukan malah kita bahagia. Justru dengan adanya keterikatan tersebut hanya membuat belenggu, penghambatan baik kepada kecerdasan otak misalnya, penghambatan kepada pineal gland istilahnya, bahasa Inggrisnya, atau penghambatan kepada zat-zat hormon melatonin yang memproduksi regenerasi sel itu, jadi terhambat. Pada akhirnya menghambat aliran darah sehingga aliran darah kita itu tidak lancar. Timbullah berbagai penyakit, asam urat misalnya, urat kejepit, jantung atau apalah itu gitu. Nah, penyakit-penyakit itu diantaranya timbul karena adanya keterikatan rasa kita pada sesuatu yang tidak tersalurkan, tidak dilepaskan. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Di sini saya mau menawarkan satu metode. Mau percaya silahkan, mau tidak juga silahkan. Tapi kalau mau mencoba juga silahkan. Ini adalah metode melepaskan keterikatan rasa. Hubudunya bukan berarti kita istilahnya jangan berdunya, jangan usaha, itu silahkan saja. Cuman yang tidak dibolehkan di sini adalah ada satu keterikatan yang pada akhirnya menghambat aktivitas hidup dan kehidupan kita, sehingga untuk mati pun kita susah, sakaratul maut pun kita susah gitu. Metode yang akan saya sajikan di sini tidak lain ada dalam diri kita. Cuman mungkin pertama kita tidak tahu, yang kedua kalaupun tahu kita itu sering menyepelekan gitu. Ah, masa sih metodenya seperti itu gitu. Keterikatan rasa tadi kalau disimpan di dalam diri kita itu membutuhkan banyak energi untuk apabila kita mengingatnya kembali, sehingga energi yang ada pada diri kita yang seharusnya 100% itu berjalan menjadi beberapa persen menjadi terkuras, bahkan mungkin lebih
lebih terkuras karena kita banyak memikirkan, banyak merasakan keterikatan rasa itu sendiri. Keterikatan rasa lama-kelamaan itu bisa juga dikatakan dengan dosa. Bisa juga dikatakan dengan racun yang meracuni diri kita sendiri. Nah, racun yang terpendam, yang tersimpan dalam diri kita itu, yang merugikan itu sebaiknya kita buang, kita lepaskan. Nah, sebetulnya tubuh kita ini memiliki respek yang bagus gitu. Memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, memiliki kekebalan tubuh, sehingga ketika ada racun yang tersimpan pada diri kita itu, bahkan ada yang keluar dengan sendirinya. Contohnya melalui kotoran, melalui keringat. Nah, ada juga yang melalui angin. Nah, metode yang akan saya sajikan ini adalah mengeluarkan racun melalui angin yang ada pada diri kita. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa kita mengeluarkan angin di dalam diri kita. Contoh misalnya niup. Kita tahu kalau niup itu adalah mengeluarkan toksin-toksin atau racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, ini metode yang saya tawarkan. Jadi coba untuk rileks, kita rilekskan dulu. Bila perlu kita tampung semua dosa perdosaan kita, semua yang pernah kita lakukan, yang bikin orang kecewa, misalnya bikin orang membenci, atau kita sendiri yang pernah dikhianati, pernah dibenci, dan lain sebagainya, segala sesuatu itu cobalah. Ya tentu selain kita bertobat, meminta maaf dan lain sebagainya gitu, itu pun kita mesti lakukan. Cuman ini saya yang tawarkan metode saya gitu, selain metode tadi, yaitu dengan cara niup, dengan mengeluarkan racun yang ada dalam diri kita, yang mengeluarkan dengan cara mengeluarkan toksin-toksin yang ada dalam diri kita, agar kita terlepas, agar kita kembali rileks, agar kita kembali netral. Karena sesungguhnya jiwa kita itu adalah netral, karena teracuni oleh keterikatan rasa tadi, menjadilah keruh. Nah, dalam proses kita meniup itu tentu adanya terlebih dahulu ada menghirup. Jika udara yang kita hirup itu adalah oksigen atau hawa murni, atau udara yang netral, ya seperti air kopi lah. Air kopi taruhlah kotor, kita isi dengan air bening, terusan diisi gitu kan. Lama kelamaan air kopi itu akan hilang dan akhirnya menjadi bening. Itu metode saya. Jadi dengan kita menghirup udara oksigen, hawa murni yang bersih, yang suci, yang netral, masuk ke dalam kemudian dikeluarkan. Apabila latihan itu terus dilakukan, saya kira insya Allah di sana kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Hanya saja caranya yang perlu kita perhatikan, caranya atau kekhusyuannya. Jadi di dalam melakukannya pun kita harus khusyuk, harus benar-benar dirasakan, jangan asal, jangan sembarangan. Karena sesuatu yang kita anggap sepele lah, sesuatu yang sembarangan lah, itulah
yang tidak menjadikan suatu keyakinan dalam diri kita. Baik, seperti ini contohnya. Kita ambil dulu rileks, tubuh kita rileks, dalam keadaan rileks. Kosongkan pikiran. Bila perlu kita tampung dulu semua rasa perasaan kita, keterikatan rasa kita pada sesuatu itu. Biasanya yang dominan dirasa itu kekecewaan atau apapun itu akan muncul ketika itu pulang. Apa kita kecewa pada siapa, kita nggak enak hati pada siapa, akan muncul. Nggak apa-apa, kita biarin saja dulu. Setelah itu kosongkan pikiran. Artinya kita tidak memikirkan apapun, kecuali kita fokus kepada pertama adalah rileksnya, tenangnya badan kita. Jadi kita ambil dulu posisi tenang, rileks tubuh kita. Nah setelah itu kita ambil napas dalam-dalam. Nah dalam pengambilan napas itu pun kita harus dirasakan pengambilan napasnya. Ambil napas sedalam-dalamnya. Rasakan. Rasakan masuknya pelan-pelan sedalam-dalamnya. Keluarkan dengan pelan-pelan juga dan rasakan pula. Dengan seperti itu pun kita akan mendapatkan sensasi lupa. Pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan sensasi ketenangan. Seolah-olah diri kita itu bukan diri kita yang sebenarnya gitu. Nah itulah seperti itu. Jadi ada sensasi ketenangan, ada sensasi keheningan. Nah disitulah kita itu terlepas dari segala beban hidup, dari segala keterikatan rasa kita pada sesuatu. Cuman di sini metode ini kita bisa melakukannya jangan hanya satu kali saja. Kita butuh rutin, butuh latihan, butuh keterbiasaan. Maka dengan demikian kita istilahnya membutuhkan waktu, kedisiplinan dalam melakukannya. Silahkan Anda coba. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi keterikatan rasa sehingga kita merasa terlepas, sehingga kita merasa terbebas, sehingga kita merasakan jiwa-jiwa yang tenang, mutmainah, dan kita menjadi manusia yang tentunya manusia yang seutuhnya, manusia yang merdeka. Cuman di sini tadi sudah saya katakan, saya ulangi, cobalah untuk rutin. Itu bisa dilakukan misalnya Anda yang suka sholat, bisa dilakukan pada maghrib, setelah isya atau malam hari. Minimalnya itu sebetulnya 3 hari. 3 hari, maksud saya minimalnya 3 kali sampai 100 kali. Maksimalnya itu adalah sebanyak-banyaknya. Kenapa perlu latihan dan perlu kegiatan yang rutin seperti itu? Karena keterikatan rasa tadi itu tidak bisa hilang begitu saja, tidak bisa terlepas begitu saja tanpa ada keterbiasaan. Sekian dari saya. Mudah-mudahan manfaat khususnya bagi saya sendiri
umumnya bagi Anda-Anda sekalian. Wassalam.